berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, minggu depan kita sudah mau memperingati Hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Apa ya yang harus aku persiapkan ya? Coba aku telepon Lina. Siapa tahu dia ada ide untuk persiapan Hari Jumat Agung ini. Halo? Halo. Halo Lina, shalom. Shalom Tante, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Tante sehat kok. Ada yang bisa dibantu Tante? Ini Lin, kamu lagi sibuk nggak? Ya lagi beres-beres lah, kan ini udah mau pulang. Oh gitu ya. Beres-beres pekerjaan kantor. Oh iya nggak apa-apa. Ini Tante ganggu dulu ya Lina. Tante mau tanya, kira-kira sudah ada persiapan apa lagi ya yang harus kita siapkan untuk ini loh. Kan kita minggu depan udah mau memperingati Hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Lina bisa bantu nggak ya? Mau kumpulin teman-teman kali ya yang udah lama nggak dikontak ya. Oh iya ya, yang lama-lama suruh ini ya, suruh datang aja ya. Biar kita bisa fellowship gitu loh Tante. Betul. Oke, baik. See you ya, Lina. Tante, Terima puji kasih. Tuhan, bye. Shalom John. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik. Gimana Seneng ya? nih? Kerjaan lancar? Kerjaan lancar ya. Sibuk pokoknya banget nih pasti kayaknya di kantor ya. mengucap syukur aja lah John Oh, ya. puji Tuhan. Habis gimana gitu. Ya kalau enggak Ngomong-ngomong, ntar gimana kita itu ya Kesini hidupnya? ngapain ya ke rumahnya Tante Lydia ya? Ya ditelepon sih karena mau persekutuan katanya mau doa. Oh iya Memperingati kematian Tuhan Yesus. gitu ya. Wah, Hai, shalom. Tante. Halo, shalom. Shalom. Udah pada ngumpul ya. Iya, Aduh. nanti Ayo ada- kita mulai yuk. Nanti ada teman-teman yang lain juga loh. Oh gitu. Gitu. Iya boleh. Ya, Ayo Tante, kita mulai. mau mulai. Kita Iya. mau tema minggu ini yang John dapat adalah tentang karya terbesar karena Tuhan telah mati bagi kita. Ayo Tante dekat Betul. sini yuk. Kita Oke. mau Yuk kita gandengan mulai tangan, ya. Kita mau doa. Kita berdoa ya. Yuk. Siap. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang terindah kepada hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Baikku saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Kenapa John? Pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar buat kita semua. Hanya oleh kuasa darahnya kita boleh ada sampai hari ini. Maaf ya Tante. John, jadi ingat masa lalu John. John itu dulu bukan orang baik. John itu dulu suka mabuk, rokok. Pokoknya hal semua yang ditentang sama Tuhan, John semua lakuin. Bahkan sampai narkoba, bunuh orang juga John pernah. Tapi di lagu tadi, Tuhan tuh sangat baik. Tuhan gak melihat masa lalu John. Ketika John mau berubah, mau terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di hati John. John menjadi manusia yang baru seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus. John boleh nyanyiin lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng yang oleh kuasa darahmu. Jadi kekuatan bagi John itu soalnya. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Iya, John. Hanya kuasa Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang menyelamatkan kita semua. Saya pribadi juga mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Apalah hidup saya ini dulunya. Saya bukan orang yang benar. Hidup saya juga berantakan. Kalau saya nggak tahu ketemu Tuhan Yesus, saya nggak tahu gimana hidup saya. Saya bersyukur kuasa Tuhan Yesus begitu ajaib buat saya, menyelamatkan saya. Dan saya percaya kini saya menjadi ciptaannya yang baru.
Ya Tante, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa kita. Ya John, kita bersyukur kalau karya terbesar dalam hidup kita itu karya Tuhan Yesus yang terus berkorban untuk menebus setiap dosa kita ya John. Padahal di Minggu Palem itu Tuhan Yesus masih diarak, naik keledai memasuki Yerusalem. Orang-orang meletakkan pakaiannya untuk dilewati Tuhan Yesus di atas keledai. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Gemparlah kota itu. Dan banyak orang menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Banyak hal yang Tuhan lakukan sebelum dia disalibkan. Sampai pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan menanyakan di mana akan diadakan perjamuan Paskah. Lalu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan Tuhan berkata, bahwa seseorang di antara murid itu akan menyerahkan dia. Mereka pun dengan sedih berkata, bukan aku ya Tuhan, tapi dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam penggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Tuhan pun memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur pada murid-muridnya sebagai perjamuan Paskah yang terakhir. Setelah menyanyikan pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Tuhan mulai menceritakan apa yang akan terjadi, yaitu bahwa anak manusia akan diserahkan pada orang berdosa. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Petrus pun menyaut, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus pun menjawab, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan mengajak Petrus, Yohanes, Andreas bersama. Tuhan Yesus pun mengungkapkan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia pun berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki. Dia pun berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan ketika ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, lalu ia pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Waktu Tuhan Yesus berbicara,
datanglah Yudas dan rombongan besar tentara dengan membawa pedang dan pentung yang diperintahkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan inilah tandanya bahwa orang yang akan menyerahkan dia akan berkata, "Salam Rabi," lalu menciumi dia. Akan tetapi semuanya itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua muridnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas imam besar, berada di mahkamah agama, serta memberikan kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum mati. Ketika Yesus menjawab pertanyaan para imam pun berkata, "Ia harus dihukum mati." Sementara itu, Petrus duduk di luar, di halaman. Disitulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus sangat kecewa dengan dirinya. "Aku pecundang. Ya, aku seorang pecundang. Aku tak layak disebut murid Tuhan Yesus." Terus terngiang di telinganya, "Aku tak pernah kenal dia." Petrus mengalami goncangan berat dalam hidupnya. Yesus dibelenggu dan dibawa ke Pilatus wali negeri. "Engkaukah raja orang Yahudi? Kau sendiri yang mengatakannya." Yesus pun tak membalas dengan sepatah kata pun di hadapan Pilatus, para imam dan tua-tua Yahudi, serta seantero rakyat yang berniat jahat untuk membunuh Yesus. "Siapa yang kau kehendaki supaya kubebaskan bagimu? Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Meskipun istri Pilatus meminta supaya Pilatus tidak mencampuri perkara itu, tapi suara orang banyak itu semakin keras terdengar. "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia!" Ditanggalkan pakaiannya dan dikenakan jubah ungu padanya. Rintihan kesakitan karena tertancap mahkota duri yang dianyam. Buluh dipasangkan di tangannya. "Salam hai raja orang Yahudi," olok-olok prajurit itu sambil meludahi dan memukul kepalanya. Cucuran darah mengalir dari kepalanya. Ditarik keluar untuk disalibkan. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death.
chose to walk that road out of his love for you. Down the via all the way to Por la via dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía. Ceci estis, idere non potestis, quodiste homo procedere sicut hoc non potes. Por la vía dolorosa, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the via dolorosa, all the way. Quid pace, Guido, Malki, Izubindi Asasmi, Tamra, Down the via dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step
soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo. Ya, dia telah menebus dengan darah yang mahal. Kalau kita boleh ada, karena pengorbanannya yang luar biasa, ya. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus sudah terbukti di atas kayu salib. Banyak orang yang mau membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya saja. Tetapi hanya Yesus saja yang mau menyelamatkan kita. Mau membayar dengan nyawanya sendiri untuk kita orang-orang berdosa. Sungguh luar biasa pengorbanannya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Begitu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Begitu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Begitu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau sudah menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Begitu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Shalom Oma Opa, Umas Ryan Saturday. Senang bisa berjumpa kembali hari ini dalam ibadah secara online. Saya percaya bahwa meskipun secara online kita semua tetap bersukacita. Yang bersukacita katakan amin, haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April di tahun 2021 ini, yaitu tahun integritas. Berarti sudah 4 bulan kita jalani, ya, memasuki 4 bulan kita jalani tahun ini. Tahun integritas, yaitu tahun di mana kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin teramat sangat dekat. Dan kita semua mau diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kembali. Amin. Berapa banyak yang mau diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Haleluya. Nah, untuk itu kita harus jadi serupa dengan Yesus. Nah, hari ini puji Tuhan kita ada dalam ibadah Paskah, yaitu ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus ini terjadi setelah Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa, dan Dia harus mati tapi Dia dibangkitkan. Dan inilah kemenangannya. Nah, hari ini mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Saya akan bacakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, hari ini berdasarkan ayat-ayat ini, mari kita belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saya akan menyampaikan tema, yaitu kunci menang atas penderitaan. Boleh ucapkan sama-sama, kunci menang atas penderitaan. Kita tahu, saudara, bahwa Yesus itu telah bangkit, tapi sebelumnya mengalami satu penderitaan. Dan dengan kebangkitan kita bisa melihat bahwa Yesus itu menang atas penderitaan. Nah, kalau kita bicara mengenai penderitaan, itu asal katanya dari kata menderita. Ya, kalau orang udah dengar kata menderita, wah, mengerikan, orang takut. Karena menderita itu berarti kesusahan, ya, mungkin hukuman, hal-hal yang nggak enak. Jadi banyak orang itu mengalami penderitaan tuh pasti maunya menghindari. Kalau dengar kata penderitaan atau mesti menderita, wah, ngeri banget, ya. Padahal Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan juga mengikut aku. Bahkan Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak dianiaya oleh karena namaku, maka dia adalah orang-orang yang mungkin ya gampangan seperti itu, bukan orang yang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, juga Yesus pernah berkata bahwa dalam dunia ini kamu menderita. Kamu mengalami penderitaan, tetapi jangan takut. Aku menyertai kamu, dikatakan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, bagaimana Yesus bisa menang dari setiap penderitaan yang Dia alami. Ya, tentunya kita di masa pandemi ini, kita juga banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, kalau kita mau bilang ya penderitaan juga. Ya, ada orang-orang yang menderita karena sakit, ya ada orang-orang yang menderita karena ekonomi, ada orang-orang yang menderita karena soal masalah keluarga, macam-macam penderitaan. Nah, banyak sekali orang-orang yang dalam penderitaan itu mereka kalah. Mereka jadi kecewa sama Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya mereka berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita tidak mau seperti itu. Kalaupun kita mengalami penderitaan, kita harus menang atas penderitaan. Yang mau katakan amin. Nah, mari kita belajar dari Yesus. Apa sih kuncinya Yesus itu menang
dari penderitaan atau menang atas penderitaan. Kita melihat yang pertama, kenapa Yesus bisa menang atas penderitaan? Karena Yesus memahami bahwa penderitaannya adalah bagian daripada rencana Bapaknya. Nah, hari ini kita perlu belajar kenapa Yesus bisa menang, karena dia sadar. Ya. Tadi dia katakan, dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk menanggung banyak penderitaan, dikatakan. Yesus sudah tahu. Taunya dari mana? Bapaknya yang kasih tahu bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan. Dan dikatakan bahkan harus dibunuh, dan dibunuh sampai mati. Yesus sudah tahu itu semuanya. Jadi, yang pertama, kita perlu mengerti bahwa Yesus itu bisa menang karena dia mengerti bahwa penderitaan yang dia harus jalanin ini adalah bagian daripada rencana Bapaknya untuk dunia ini. Nah, hari ini mari kita coba lihat bagaimana dengan penderitaan yang kita alamin. Apakah betul ini penderitaan yang memang ada diizinkan oleh Tuhan terjadi atas hidup kita, atau yang terjadi karena ulah kita sendiri? Ada penderitaan yang terjadi itu yang kita alamin karena ulah kita sendiri. Contoh misalnya kalau kita melanggar firman Tuhan, kita tidak hidup kudus, kita mengambil apa yang menjadi hak dan milik Tuhan, misalnya persepuluhan, kemuliaan Tuhan kita ambil, atau mungkin juga soal pembalasan kita yang membalas orang yang bersalah pada kita, itu semua mengambil dan mencuri milik Tuhan. Dan kalau kita melanggar firman Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mengalami penderitaan, itu yang dinamakan karena ulah kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, kita menjalani firman Tuhan dengan baik, kita tidak mencuri apa yang menjadi milik dan hak Tuhan, tapi kita masih mengalami penderitaan, kita harus yakin bahwa ini adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami. Artinya atas seizin Tuhan. Contoh misalnya pandemi COVID-19 ini adalah yang diizinkan oleh Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis, tapi diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dan dialami oleh orang-orang, termasuk juga orang-orang Kristen. Mungkin juga ada keluarga oma opa yang mengalami seperti itu, dan ini adalah diizinkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menang atas penderitaan? Yang pertama, kita coba cek, kita pahami. Pahami, apakah penderitaan yang saya sedang jalani ini, yang saya sedang alami ini, memang atas seizin Tuhan, dalam rencananya Tuhan, atau karena ulah sendiri. Kalau karena ulah sendiri, maka kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada rencana Tuhan, harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, harus menjadi orang-orang yang hidup kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah cek diri, kita pahami bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, jangan khawatir, tenang aja, mengalir aja sama Tuhan. Ya, yang mau melakukan hal ini artinya mengecek apakah penderitaan ini memang atas izin Tuhan atau bukan, boleh lambaikan tangan. Ya, nanti dicek ya, oma opa. Barangkali ada yang menjadi kesalahan kita, bertobat. Tapi kalau misalnya memang itu sudah kita cek, kita semua hidup benar, tenang saja, mengalir aja bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kunci yang kedua, kenapa kok Yesus itu bisa menang atas penderitaannya? Setelah dia mengerti bahwa, oh ini saya harus jalani, ya saya harus ke Yerusalem menanggung banyak siksaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, lalu saya dibunuh, dan saya harus mati. Dia sudah mengerti akan hal itu. Yang kedua, dia tidak fokus kepada apa yang menjadi ya penderitaannya itu. Ya, lalu dia fokus, dia mungkin mikirin, aduh saya akan disiksa, saya akan dianiaya, waduh ya saya akan mengalami kesusahan. Dia tidak fokus. Tapi firman Tuhan tadi katakan, dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, pada waktu Petrus itu mendengar bahwa Yesus itu akan disiksa, dianiaya, dibunuh, wah Petrusnya ketakutan, lalu Petrus itu narik Yesus ke samping dan dikatakan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi.
Dan apa yang terjadi? Malah Petrus yang ditengking oleh Tuhan Yesus. Enyahlah iblis, engkau jadi batu sandungan bagiku. Engkau yang jadi penghalang bagiku. Kenapa? Karena dikatakan engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu penderitaannya. Nah, kalau yang kedua ini kita ada dalam penderitaan, kita memikirkan, waduh, diri kita kenapa mengalami penderitaan, kenapa Tuhan seperti ini, maka kita tidak akan bisa menang atas penderitaan itu. Nah, karena itu, apa yang harus dilakukan? Sama seperti Yesus, biarlah di dalam penderitaan itu, kita coba pikirkan, Tuhan punya rencana apa melalui penderitaan ini? Kenapa saya diizinkan oleh Tuhan untuk masuk penderitaan? Karena pasti ada rencana Tuhan yang besar. Seperti Tuhan Yesus itu, kenapa dia mau jalanin penderitaan itu dan dia tidak pusingkan dengan penderitaan? Karena dia tahu apa yang dipikirkan Allah, yaitu melewat penderitaan ini, maka akan ada keselamatan bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita, coba kita renungkan. Penderitaan ini kira-kira akan membawa apa? Akan membuat apa dalam hidup kita? Mungkin orang lain bisa diselamatkan, mungkin kita akan menjadi serupa dengan Yesus, mungkin kita akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah, ada banyak sekali. Jadi yang kedua ini, jangan fokus pada penderitaan, tapi pikirkanlah apa yang menjadi pikiran Tuhan. Jangan pikiran kita. Kalau pikiran kita, kita udah nggak mau alami penderitaan, kita pengennya pergi aja dari penderitaan. Ya, kita maunya penderitaan ini cepat selesai. Contoh misalnya COVID-19 ini, kita pengennya udah cepat selesai aja. Kadang-kadang kita tanya, kapan sih Tuhan selesainya? Kapan sih Tuhan selesainya? Kita tanya terus, kenapa? Karena kita fokus. Tapi kalau kita fokus pada apa yang jadi pikiran Tuhan, maka kita tidak akan pusing. Ya mau sampai kapan saja, ya pokoknya Tuhan punya rencana lewat COVID-19 ini. Berapa banyak oma-opa yang mengerti akan hal ini? Yang kedua, jadi jangan fokus pada penderitaan oma-opa ya, tapi coba pikirkan, Tuhan mau kerja apa sih lewat penderitaan ini? Tuhan mau bikin apa sih lewat penderitaan yang saya alami ini? Nah, yang ketiga kuncinya yang terakhir. Tadi yang pertama, kenapa Yesus bisa menang? Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dialami atau harus dijalani itu adalah bagian daripada rencana Bapaknya yang di surga. Ya, kalau kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, kita tenang saja. Ya. Nah, yang kedua, Yesus itu tidak fokus kepada apa yang menjadi penderitaannya, tetapi dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi dia tahu bahwa lewat penderitaan ini memang dia harus lewati ini, karena ada rencana Tuhan yang besar yang mau dikerjakan lewat penderitaan. Kalau nggak lewat penderitaan, nggak bisa terjadi. Nah, kalau oma-opa juga mengerti akan hal itu, maka oma-opa juga akan tenang lewat penderitaan ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah Yesus bukan hanya tidak fokus pada penderitaannya, tapi dia mengarahkan diri ke depan. Dia melihat ke depan. Ya, ke depan kenapa? Penderitaannya hanya cuma 3 hari aja. Dia katakan memang aku akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dibunuh, dan mati, tapi cuma 3 hari. Setelah itu dia katakan pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Nah, kalau misalnya kita fokuskan kepada apa yang di depan kita, bukan yang di belakang atau yang sekarang penderitaan kita, tapi kita fokuskan apa yang Tuhan ingin kerjakan itu, kita jadi bergairah. Kenapa Yesus mau menderita? Ya cuma 3 hari. Tapi murid-murid nggak tahu itu. Mereka murid-murid nggak sadar bahwa Yesus itu hanya mati untuk 3 hari saja. Karena itu murid-murid ketakutan. Karena itu murid-murid berpikir, wah Yesus nggak boleh mati. Kalau murid-murid waktu itu menyadari betul-betul bahwa Yesus hanya mati 3 hari, pasti murid-murid bilang, ya nggak apa-apa deh Yesus disalibkan aja. Nanti toh 3 hari lagi dia akan bangkit. Nah inilah Yesus. Yesus nggak masalah. Ya. Dia mau disalibkan, dia disiksa, dianiaya, dibunuh. Meskipun secara manusianya berat tentunya. Pasti juga dia takut. Waktu di Taman Getsemani kan juga dia merasa ketakutan. Tapi dia lewatin. Kenapa? Karena dia berpikir atau mengarahkan diri ke depan itu. Ya, jadi dia melihat bahwa, wah saya cuma mati menderita 3 hari saja. Ya, 3 hari. Dan setelah itu saya akan dibangkitkan.
Dan setelah itu saya tidak akan mati lagi, tapi saya akan naik ke surga. Ya, kembali ke surga, ke rumah Bapaknya bersama-sama. Nah, dengan demikian kita jadi kuat. Dan kita bisa keluar, Yesus bisa keluar dari penderitaannya, bahkan Yesus menang atas penderitaannya. Demikian juga dengan kita, Oma Opa. Ya, kalau kita memikirkan, kita tahu bahwa lewat penderitaan ini ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa penderitaan yang kita alami ini, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita jadi kuat. Ya. Bahkan seperti Paulus katakan, penderitaan yang sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang saya akan terima nantinya. Jadi kita bisa lewatin ini. Dan terlebih lagi hari-hari ini, kita mesti yakin begini. Kita lihat mungkin kita sekarang mengalami penderitaan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena janji Tuhan jelas, ada Pentakosta ketiga. Jadi ketika kita mengerti akan hal ini, kita jadi bergairah. Ya. Lewatin masalah-masalah yang ada, mungkin yang kita katakan penderitaan-penderitaan, nggak apa-apa. Ya. Lewatin ini, kenapa? Karena kita melihat ke depan, arah kita ke depan, yaitu Pentakosta ketiga. Apa yang akan terjadi di Pentakosta ketiga? Kalau kita bisa lihat dari sekarang, wah, itu membuat kita jadi semangat. Yang pertama kita akan lihat akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street, melebihi yang terjadi di Pentakosta kedua yang lalu. Wah, ini ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa. Berapa banyak Oma Opa bergairah akan hal ini. Haleluya. Nah, yang kedua, apa yang kita lihat di Pentakosta ketiga ini, yaitu kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Artinya akan ada banyak sekali orang-orang yang diselamatkan dari seluruh dunia. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Ini membuat kita bergairah. Ya, kalau misalnya kita mengalami penderitaan sebentar sekarang, ini nggak masalah. Karena sesaat lagi kita akan lihat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, apa yang kita lihat dari Pentakosta ketiga ini, kita akan lihat adanya kebangkitan generasi Yeremia. Apa itu kebangkitan generasi Yeremia? Yaitu kebangkitan anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan yang akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Wah, kita sangat bergairah sekali. Kalaupun kita mungkin ada mengalami penderitaan-penderitaan kecil sekarang, ketika kita berpikir ke depan ini, kita melihat bahwa akan terjadi hal ini, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa serta memenangkan jiwa, bergerak memenangkan jiwa, kita bergairah. Nah, yang keempat, apa yang terjadi dengan Pentakosta ketiga ini? Dikatakan akan ada kegerakan yang lahir di Indonesia, dan ini sudah terjadi. Dan kegerakan ini bergerak dari ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dimulainya dari mana? Dari Indonesia. Karena itu kalau Indonesia mungkin mengalami beberapa permasalahan, nggak masalah. Kenapa? Karena kita akan lihat nanti ini, kegerakan ini yang bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, ya akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, apa yang akan kita lihat dari Pentakosta ketiga ini, yaitu kita akan lihat pencurahan kuasa yang luar biasa ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi kita bergairah. Kalau kita hanya melihat persoalan kita sekarang, masalah kita, penderitaan kita sekarang, kita jadi kecewa, kita jadi sedih. Tapi jangan memandang seperti itu. Pandanglah ke depan. Ya. Lihatlah ke depan, maka kita akan bergairah. Seperti Yesus melihat, nggak apa-apa penderitaannya cuma 3 hari aja. Ya. Kalau Yesus hanya melihat mati, dibunuh, ya sama kayak murid-muridnya, mereka sedih, mereka kecewa, mereka lari. Tapi Yesus tidak melihat penderitaannya, kematiannya, tapi Yesus melihat 3 hari dia akan dibangkitkan. Dan karena ini merupakan firman Tuhan, maka itu semua digenapi. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas penderitaannya. Karena dia mengerti bahwa penderitaan yang dia harus jalanin itu adalah atas seizin Bapaknya atau dalam rencana Bapaknya. Lalu dia juga
memikirkan apa yang dipikirkan bapaknya, bukan memikirkan apa yang dipikirkannya. Dia mau lari dari penderitaan, tidak, karena dia tahu lewat penderitaan bapaknya sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, Yesus itu tidak melihat penderitaan itu sebagai satu hal yang menyedihkan, tetapi dia justru melihat lewat penderitaannya ini hanya 3 hari saja, dia mengarahkan diri ke depan, dan dia akan mengalami satu kebangkitan kehidupan yang bersama-sama dengan Bapaknya kembali nantinya. Inilah yang menjadi firman Tuhan hari ini. Biar hari ini juga kita mengalami kemenangan atas penderitaan kita. Berapa banyak oma opa yang mau mengalami kemenangan atas penderitaan. Jangan mengeluh ya, kalau kita tahu bahwa ini adalah bagian rencana Tuhan. Jangan fokus pada masalah, tapi pikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan lewat masalah ini. Dan yang ketiga, jangan fokus pada masalah, tapi lihat ke masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan ini. Maka kita akan menang atas penderitaan ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, yaitu Engkau ingin supaya kami belajar dari Tuhan Yesus, di mana Yesus hari ini kami peringati kebangkitannya yang luar biasa setelah dia menang atas penderitaan yang harus dilaluinya. Bapa, kami belajar bahwa Yesus bisa menang atas penderitaan, kuncinya adalah ketika dia memahami bahwa penderitaan yang dia harus jalani atau alami itu adalah bagian daripada rencana Bapaknya. Kami tahu bahwa Yesus juga bisa menang atas penderitaan karena dia juga memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, dipikirkan Bapaknya, bukan apa yang dipikirkannya. Sehingga dia mengerti lewat penderitaannya ini, ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan, yang Bapaknya ingin kerjakan. Dan yang ketiga, kami tahu bahwa kenapa Yesus bisa menang atas penderitaan, kuncinya adalah karena dia mengarahkan diri kepada masa depan, pada hal-hal yang akan terjadi di depan, bukan apa yang menjadi penderitaannya, yaitu bahwa dia pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Demikian juga dengan kami, Tuhan. Kami mau menang atas penderitaan, karena itu kami mau memahami bahwa penderitaan yang kami alami ini adalah bagian daripada rencana Bapa di surga. Oma Opa, kalau mungkin hari ini Oma Opa melihat penderitaan yang Oma Opa jalani itu adalah akibat daripada Oma Opa sendiri, ulah Oma Opa sendiri, mari bertobat, kembali kepada rencana Tuhan. Tapi kalau memang ini diizinkan oleh Tuhan, mari mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat bahwa penderitaan ini, lewat penderitaan ini akan ada banyak orang yang dimenangkan. Kita akan menjadi saksi Tuhan dan kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga kita bisa menjadi kuat. Lewati penderitaan yang ada ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita hanya melihat bahwa penderitaan ini hanya sebentar. Sesaat lagi Tuhan Yesus akan datang kembali, dan sesaat lagi Pentakosta ketiga ini akan digenapi sepenuhnya, sehingga kita akan bisa bertahan lewat penderitaan yang kita sedang alami saat ini. Tuhan, hamba-Mu serahkan sekali lagi anak-anak-Mu ini, oma opa yang ada di Umat 1D ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus menuntun dan memimpin anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Oma Opa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan, kita akan sama-sama melakukannya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, di mana setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya Bapa di surga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita semua. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus telah menggantikan untuk kita, sehingga kita yang seharusnya mati, kita dibebaskan dari kematian kekal di neraka, dari kutuk, dari sakit penyakit, dari ketakutan, dari kemiskinan, semuanya dibebaskan. Sehingga apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung, kita tidak perlu lagi menanggungnya. Berapa banyak yang bersuka cita akan hal ini, haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan semua roti dan anggur yang ada. Kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas setiap kami, di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menggantikan kami, yang seharusnya karena dosa-dosa kami mengalami kematian yang kekal, kami mengalami kutuk, kami mengalami ketakutan, sakit penyakit, kemiskinan, bahkan Tuhan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menanggung, kami tidak perlu menanggungnya lagi. Karena itu Bapa, kami bersyukur lewat perjamuan kudus ini kami tahu kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang telah diberikan buat kami. Dan saat ini kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu Oma Opa, mari kita ambil waktu sejenak, tenang. Kita periksa hati kita, kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun, datang kepada Tuhan. Bereskan hati kita. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ampuni. Kalau ada yang ditunjukkan oleh Tuhan yang gak berkenan, bereskan sama Tuhan, minta ampun. Ambil waktu sejenak. Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu, kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Kami percaya kami semua pasti akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Oma Opa, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari sekarang dengan bersuara kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Kami bersyukur kami telah diselamatkan. Kami telah dibebaskan dari kematian kekal di neraka. Kami telah dibebaskan dari kutuk. Kami telah menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh diberikan kelegaan. Ketakutan semua diangkat. Kemiskinan diangkat oleh Tuhan. Dan saat ini kami terima apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung. Kami tidak perlu menanggungnya. Kami terima semua yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu menyerahkan Oma Opa yang ada di Umas Rayon 1D ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah di masa pandemi ini mereka tetap terpelihara. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka akan bahkan dicukupkan oleh Tuhan dan bahkan dilimpahkan untuk sesuatu yang baik. Kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan juga dicurahkan atas Oma Opa di Rayon 1D ini. Dan biar mereka terus menyala-nyala, pengurapan yang membuat mereka berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Engkau. Pengurapan yang mematahkan kuk dan belenggu dalam hidup mereka. Dan pengurapan yang membuat mereka juga lebih intim dengan Tuhan, lebih peka dan lebih mentaati apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Shalom Oma dan Opa, luar biasa penyertaan Tuhan dari awal sampai ujung akhir ibadah ini. Tuhan terus melawat setiap kita, amin. Pengumuman buat minggu ini, pertama-pertama kita pengerja UMAS, kita sama-sama yuk mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu ya Oma ibadah minggu depan, biar Oma-Oma sehat terus, Opa juga sehat terus, dilindungi sama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa, kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus yang teramat baik, terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat cinta kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Seluruh dunia ini Kau selamatkan ya Tuhan. Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kau tebus dengan tubuh-Mu yang berharga ya Tuhan. Untuk setiap kami yang berdosa, Tuhan, kami minta pertolongan-Mu atas dunia ini, pandemi yang sedang terjadi dan masih berlangsung ya Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu melawat atas dunia ini ya Tuhan. Setiap yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat hati mereka, Tuhan jamah hati mereka ya Tuhan. Biar mereka menerima kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Mereka punya pengharapan yang baru. Mereka punya iman yang bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi negeri ini, bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan seluruh ekonomi politik yang ada ya Tuhan. Sumber daya yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin Tuhan Yesus merancangkan segala kebaikan bagi negeri kami tercinta. Kami mau berdoa bagi GBI dan Gatot Subroto ya Tuhan. Tuhan berkati Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berkati Gembala di Rayang 1D, Om Kiki beserta wakilnya. Dan kami juga berdoa buat Ketua Koordinator UMAS kami ya Tuhan, Bu Hana, beserta jajaran-jajarannya juga ya Tuhan. Tuhan limpahkan kasih, Tuhan limpahkan hikmat marifat daripada-Mu untuk mereka semua ya Tuhan, untuk mereka dapat mengerti apa maksud-Mu, apa tujuan-Mu dalam membimbing setiap jemaat-jemaatnya Tuhan ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami juga bawa Oma dan Opa, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keadaan rumah tangga, keluarga mereka dalam tangan-Mu. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan langsung bersegalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa, kita bersyukur kita sudah mulai ibadah Paskah. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa ya Oma dan Opa. Kita percaya kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.